Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah Belajar Matematika dengan materi Teori Pitagoras. Sudah siap semuanya? Oke. Pitagoras. Perhatikan gambar wajah seorang bapak berikut ini. Dia adalah Pitagoras. Siapakah Pitagoras itu? Ada yang tahu? Pitagoras adalah seorang ilmuwan matematika yang terkenal dan ahli filsafat yang lahir di Samos, Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras menemukan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Masih ingat kan? Apa segitiga siku-siku itu? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Perhatikan beberapa segitiga berikut ini. Kita mulai dari segitiga yang pertama. Di sini ada segitiga dan mempunyai satu sudut. Ya, di sini saya tunjukkan dengan tanda panah di sini ya. Satu sudut ini dibentuk oleh dua sisi yang saling tegak lurus. Satu mendatar, satunya tegak atau vertikal. Maka sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Sehingga segitiga tersebut dikatakan sebagai segitiga siku-siku karena mempunyai satu buah sudut siku-siku. Bisa dipahami ya? Iya, kita lanjut. Segitiga yang kedua. Apakah segitiga yang kedua ini juga siku-siku? Iya, perhatikan. Ada satu sudut. Iya, di sini ya. Ada satu sudut pada segitiga tersebut yang dibentuk oleh dua sisi yang saling tegak lurus ya. Jadi di sini mendatar dan satunya tegak, maka sudutnya adalah siku-siku atau besarnya 90 derajat. Sehingga segitiga yang kedua ini juga disebut sebagai segitiga siku-siku karena mempunyai satu buah sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Lanjut, gambar yang ketiga. Apakah ada sudut siku-sikunya? Iya, di manakah? Iya, di sini. Berarti segitiga yang ketiga ini juga dikatakan segitiga siku-siku karena mempunyai satu sudut siku-siku. Yang keempat bagaimana? Adakah sudut siku-sikunya? Di mana? Iya, di sini. Oke? Ya, kalian sudah bisa melihat ciri-cirinya segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku. Oke? Kita lanjut. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang sisi siku-sikunya kita beri nama A dan satunya diberi nama B. Sedangkan sisi miringnya kita beri nama C. Maka kita dapat menuliskan A dan B ini sebagai sisi siku-siku. Sedangkan C kita beri nama sebagai sisi miring. Sisi miring di sini mempunyai nama lain yaitu hipotenusa. Artinya di sini C juga dikatakan sebagai hipotenusa. Gitu ya. Oke. Teori Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miringnya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Dari segitiga di atas, kita dapat menuliskan rumus teori Pitagoras. Bagaimana rumusnya? Tentunya berdasarkan pernyataannya, yaitu kuadrat panjang sisi miringnya. Berarti C merupakan sisi miringnya, kita kuadratkan ya, seperti ini.
akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya, yaitu A dan B. Jadi A dan B dikuadratkan dan dijumlahkan seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus teori Pythagoras. Rumus ini bisa kita tulis kebalikannya. Di sini kita tulis dulu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama di sini ya. Artinya juga sama. Jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi, untuk mengingat-ingat, kalian cukup mudah, yaitu sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Yang terpanjang kita sendirikan, ya. Disendirikan, bisa di ruas kiri atau di ruas kanan. Sementara untuk yang pendek-pendek, dikuadratkan dan dijumlahkan, gitu ya. Jadi yang pendek itu dijumlahkan. Sementara yang sudah panjang atau yang terpanjang itu disendirikan, di ruas kiri atau di ruas kanan sendirian. Gitu ya, mudah bukan? Ya, semoga kalian mudah untuk mengingat atau menghafalkannya. Oke? Kita lanjut. Contohnya, kita akan membuktikan rumus teori Pythagoras dengan bentuk segitiga siku-siku yang sudah diketahui panjang sisi-sisinya. Misalnya di sini ada segitiga dengan panjang sisi A sama dengan 3 satuan, B-nya 4 satuan, dan C-nya sama dengan 5 satuan. Boleh kalian mencoba menggambar di buku tulis kalian. Di sini 3 satuan boleh 3 cm, yang 4 satuan 4 cm, dan C-nya 5 satuan itu 5 cm gitu ya. Nah, kalian coba digambar, pasti nanti akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian kita buktikan apakah dari rumus yang dinyatakan oleh teori Pythagoras tadi cocok. Ya, coba perhatikan di sini rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ganti saja C dengan 5, A-nya dengan 3, ya, B-nya dengan 4. Masing-masing dikuadratkan sehingga 5 kuadrat berarti 5 kali 5 sama dengan 25. 3 kuadrat 3 kali 3, 9. 4 kali 4 menjadi 16. Oke, kita jumlahkan 9 dengan 16 menjadi 25. Dan di sini terbukti sama ya. Jadi nilainya sama. Kuadrat sisi miring nilainya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Terbukti di sini 25 sama dengan 25. Bagaimana untuk segitiga siku-siku yang lain? Coba misalnya di sini ada segitiga siku-siku yang ukurannya berbeda. Misalnya di sini A-nya 12, B-nya 5, dan C-nya 13. Coba kita gunakan rumus teori Pythagoras tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ganti C-nya dengan 13 ya. A-nya 12 dan B-nya dengan 5. Masing-masing kita kuadratkan, berarti kita kalikan masing-masing bilangan pokok dengan bilangan pokok. Ya, 13 dikali 13 sama dengan 169. 12 kali 12, 144. Dan 5 kali 5 sama dengan 25. Kita jumlahkan 144 dengan 25 menjadi 169. Dan di sini terbukti nilainya sama. Sehingga dapat dikatakan kuadrat sisi miring, yaitu nilainya 169, sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yang di sini jumlahnya juga sama, yaitu 169. Jadi terbukti. Oke, mudah bukan? Kita lanjut untuk menyelesaikan contoh soal. Yang pertama, tentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang dinyatakan dengan huruf abjad berikut. Di sini
ada segitiga siku-siku yang sudah diketahui sisi siku-sikunya 12 dan satunya 9 satuan ya. Sedangkan sisi miringnya belum tahu atau kita beri nama C. Jadi berapakah C? Ya, kita tulis yang diketahui A sama dengan 12, B-nya sama dengan 9. Di sini boleh ditukar ya, A dan B boleh ditukar. Jadi sisi siku-siku boleh ditukar, A sama dengan 12, B-nya sama dengan 9, atau dibalik, A-nya sama dengan 9, B-nya yang 12. Boleh saja. Ya, kita gunakan untuk yang pada layar ini ya, A-nya 12 dan B-nya sama dengan 9. Yang ditanya C. Bagaimana? Ya, rumus teori Pitagoras kita sudah tahu, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita ganti rumus tersebut yang sudah tahu, yaitu A-nya diganti 12, B-nya dengan 9. Sedangkan C, karena belum tahu, tetap ditulis apa adanya, yaitu tetap C kuadrat. Kita hitung 12 kuadrat, berarti 12 dikali 12 sama dengan 144, dan 9 kali 9 adalah 81. Kita jumlahkan menjadi 225. Itu adalah milik C kuadrat. Untuk mencari C saja, nggak pakai kuadrat, bagaimana? Tentunya di sini kita hilangkan kuadratnya dengan apa? Dengan akar. Ya, kita akar. Maka ruas kanan juga kita akar, sehingga akan diperoleh 15. Artinya, 15 kali 15 hasilnya 225. Atau dibalik, akarnya 225 adalah 15. Jadi nilai C adalah 15. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada sebuah segitiga, siku-siku tentunya ya di sini siku-siku, dan diketahui sisi siku-sikunya salah satunya adalah 24 satuan, sisi miringnya adalah 26 satuan. Dan di sini sisi siku-siku yang satunya kita beri nama A. Kita tulis dulu yang diketahui, B sama dengan 24, C-nya 26, dan yang ditanya adalah A, berapa? Kita tulis rumus teori Pitagorasnya seperti apa? Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu ya, boleh dibalik seperti ini ya. Oke, selanjutnya rumus itu kita ganti angkanya atau kita ubah bentuknya, karena kita ingin mencari nilai A, maka B yang tadinya di sini tambah ya, plus positif, di sini di ruas kanan berubah jadi negatif atau mengurang, gitu ya. Jadi A-nya tetap di sini, C-nya tetap di situ, B-nya yang berpindah, gitu ya. Untuk memudahkan kita mengingat bagaimana ya untuk mengubah rumus. Nah, di sini rumus boleh kita ubah, tetapi tidak mengubah artinya. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita ganti huruf-huruf yang sudah diketahui, yaitu B dan C, kita ganti dengan angka, yaitu C diganti 26 sehingga menjadi 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Masing-masing kita hitung sendiri-sendiri. 26 dikali 26 sama dengan 676. Sedangkan 24 kali 24 diperoleh 576. Kemudian pengurangan biasa ya, 6 dikurangi 6, 0. 7 kurangi 7, 0. Dan 6 dikurangi 5, 1. Sehingga menjadi 100 atau 100. Oke? 100 adalah nilai dari A kuadrat. Pertanyaannya adalah A saja, nggak pakai kuadrat. Berarti harus diapakan tadi? Iya betul, diakar. Sehingga akarnya 100 adalah 10. Jadi nilai sisi A sama dengan 10 satuan. Bagaimana, mudah bukan? Iya pasti mudah, karena sudah belajar. Dengan belajar, semua akan menjadi lebih mudah. Oke,
Kita lanjut untuk soal nomor 3. Diketahui panjang salah satu sisi siku-siku segitiga sama dengan 15 cm dan panjang sisi miringnya 25 cm. Maka tentukan panjang sisi siku-siku yang lainnya atau sisi siku yang kedua. Ya, kita misalkan saja panjang sisi siku-siku yang pertama itu adalah A, yaitu 15 cm tadi ya. Sedangkan panjang sisi siku-siku yang kedua kita beri nama B, belum tahu ya. Di sini kita tulis saja B sama dengan titik-titik berapa ya. Selanjutnya yang diketahui adalah panjang sisi miring, kita beri nama C sama dengan 25 cm. Dengan menggunakan rumus teori Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita ganti dari yang kita tulis sebelumnya tadi yaitu A 15 berarti menjadi 15 kuadrat, B-nya belum tahu tetap ditulis B kuadrat, C-nya diganti dengan 25 jadi 25 kuadrat. Masing-masing kita hitung dulu. 15 kali 15 sama dengan berapa? Iya, 225. Sementara untuk yang 25 kuadrat berarti 25 kali 25 sama dengan 625. Bagaimana untuk B kuadrat? Nah, untuk mencari B kuadrat, kalian tentunya tahu bagaimana caranya? Iya, 625 dikurangi 225. Seperti ini ya. Iya. Selanjutnya nanti akan diperoleh 400 ya. Pengurangan biasa silahkan nanti dikurangi, pasti nanti akan diperoleh 400. Ini milik B kuadrat. Karena pertanyaannya adalah panjang sisi siku-siku yang kedua itu hanya B saja, nggak pakai kuadrat, maka harus kita akar. Sehingga akarnya 400 berapa? Iya, betul, 20. Jadi nilai B atau nilai sisi yang kedua atau sisi siku-siku yang lain tadi adalah 20 cm. Bagaimana? Dapat dipahami ya? Iya. Semoga kalian semua paham dan semua menjadi pintar. Oke? Kita lanjut ke soal latihan. Tentunya di sini kalian harus menyiapkan kertas atau buku tulis untuk menulis soal ini dan nanti kalian kerjakan. Di sini tentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang dinyatakan dengan huruf abjad. Di sini A. Dan yang sisi yang lain sudah diketahui 15 satuan dan sisi miringnya 17 satuan. Gambar segitiga yang kedua, diketahui sisi miringnya 29, sisi siku-siku salah satunya adalah 20, dan sisi siku-siku yang kedua yaitu kita beri nama B berapa. Nah ini yang harus kalian cari, berapakah nilai B. Segitiga yang ketiga, yang diketahui adalah sisi siku-siku yang tegak ini yaitu 24 satuan. Kemudian sisi siku-siku yang kedua 7 satuan. Dan sisi miringnya belum tahu, kita beri nama C. Sehingga di sini ada sisi-sisi yang belum tahu. Di sini misalnya sebagai nomor 1 yang ditanya adalah sisi A. Yang nomor 2 sisi B. Dan nomor 3 adalah sisi C. Itulah tugas kalian yang harus kalian kerjakan agar kalian nanti semakin terampil dan mahir dalam menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan segitiga siku-siku atau materi teori Pitagoras. Silakan soal tersebut digambar di buku kalian dan jangan lupa ditulis yang diketahui, panjang sisi-sisi yang diketahui dan
sisi-sisi yang ditanyakan. Kemudian nanti jawabannya silahkan dikonfirmasikan dengan Bapak Ibu gurumu di sekolah. Apakah jawabanmu sudah betul atau belum? Saya doakan semoga kalian bisa mengerjakan dengan benar dan lancar. Oke? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.